Kamu bikin konten pengen langsung dapat hasilnya, dirasain impactnya, pikir lagi bos, itu bikin konten atau masak mie instan? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Gifar Abdullah di channel saya. Banyak gaya ya. Iya, buat kamu yang baru nyimak dan juga yang belum subscribe, silahkan subscribe. Ada tombolnya di bawah, bisa dimanfaatin. Klik juga tombol loncengnya biar dapat notifikasi karena saya secara kontinu akan berbagi konten-konten yang mudah-mudahan bermanfaat buat kamu dalam content creation. Wasyik. Proses saya bilang proses produksi konten ataupun content creation itu seperti bercocok tanam. Tahu bercocok tanam kan? Kita pertama menyiapkan lahan, menyiapkan benihnya, kemudian memastikan bahwa benih yang kita tanam di tanah yang sudah kita siapkan itu terjaga. Kita siapkan pupuk, kita jaga, kita rawat, kita sirami si tanah itu, berharap agar benihnya bisa tumbuh. Gak cuma benih, karena itu masih akan dapat gangguan dari hewan-hewan sekitar. Kita pastikan tidak ada yang mengganggu ataupun terinjak. Awalnya satu kecambah kecil ataupun satu tunas kecil hingga menjadi pohon yang besar dan berbuah. Apakah itu proses yang instan? No way, teman-teman. Pembuatan konten ataupun content creation seperti hanya bercocok tanam. Pertama kita tebar. Dan perlu waktu dan juga kita harus bersabar hingga kita bisa menuai panennya ataupun menuai hasilnya. Seperti halnya pembuatan konten ini. Tentu aja ini nggak serta-merta langsung terasa impactnya atau hasilnya. Kamu pun yang bikin konten, apakah efeknya bisa langsung? Ya, bisa jadi langsung meledak, tapi itu bukan proses yang seketika. Karena sadarilah, sesuatu yang meledak secara tiba-tiba, itu bisa menyusut tiba-tiba. Bisa hilang tiba-tiba. Banyak contohnya loh. Ada satu konten yang viral, meledak, tapi setelah itu sok hilang. Ada juga yang memang bertumbuh terus hingga akhirnya memang banyak goncangan tetap kokoh. Karena begitulah prinsip content creation, pembuatan konten. Kita nggak bisa langsung merasakan hasilnya saat itu juga dalam seketika. Butuh waktu, butuh proses. Dan disitulah nilai kesabaran dalam menuai hasil. Apa yang dapat kita tuai tentu aja sesuai apa yang kita tebar. Kita menebar sesuatu konten yang mungkin ini bisa bermanfaat, efeknya tidak serta-merta langsung dirasakan. Ada contoh kasus misalnya yang memang seketika. Contohnya adalah yang saya ingat nih, video lagunya Mawang. Lagu kasih sayang kepada orang tua kalau nggak salah. Yang liriknya ya nggak bisa saya omongin ya karena cuma dia yang ngerti kayaknya. Saat itu kontennya meledak dan Mawang itu bukan seorang pembuat konten yang hanya saat itu aja bikin karya. Dari channel yang bisa kita lihat, dia sudah dari awal bikin lagu. Memang dia lulusan sekolah seni ya yang ada di Bandung. Dan ada satu momentum lagunya viral. Bahkan jadi trending, dibicarain banyak orang karena keunikannya. Hanya memang sesuatu yang seketika meledak itu bisa seketika hilang. Sayangnya ya sekarang nggak terlalu jadi perbincangan lagi. Beda halnya dengan pembuat konten yang secara bertahap terus bertumbuh. Kalau saya mengamati misalnya adalah Agung Hafsah. Yes,
salah satu pentolan YouTuber Indonesia ya. Awal dia membahas soal kamera, teknik editing, sampai akhirnya dia mengaplikasikan, dan sekarang setiap satu kali videonya muncul minimal 1 juta viewers dia dapat. Walaupun dia bikin konten gak sesering-sering amat ya. Itulah bentuk konten kreator yang bikin kontennya itu seperti halnya bercocok tanam. Dia merasakan panennya, merasakan buahnya setelah melalui proses yang cukup panjang. Makanya kalau saya diskusi sama rekan produksi saya, ada yang dikenal dengan evergreen. Ya, bagaimana kita memaknai evergreen itu adalah sesuatu yang panennya itu tidak mengenal musim, terus bertumbuh, dan ya hasilnya bisa dirasakan terus. Gak kayak buah-buahan yang ada musimnya ya gitu. Ini tak kenal musim. Apakah memang satu konten bisa seketika jadi evergreen? Tentu saja tidak, saudara-saudara. Karena semuanya butuh proses, butuh kesabaran, dan juga karena semuanya butuh konsistensi dan juga persistensi. Kita tidak serta-merta merasakan hasilnya. Yang menjadi jebakan bagi konten kreator saat dia membuat konten, ingin langsung dirasain hasilnya. Kayaknya itu mimpi dia yang bolong deh. Bikin 1-2 konten, ya 10 konten misalkan, ingin langsung viewernya jutaan, subscribernya jutaan. Ya sesuatu nggak ada yang nggak mungkin ya, cuman ya sesuatu yang terlalu meledak di awal ataupun seketika meledak, ya bisa seketika hilang. Seperti yang saya bilang. Tentu aja kita berharap sebagai konten kreator, konten kita itu bersifat long lasting, bersifat evergreen. Kita bisa rasakan lebih panjang manfaatnya. Ya, itu yang dikejar. Saya mengikuti contohnya kontennya dari internet marketer, namanya Denny Santoso. Nah, dia bikin kontennya 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu, dan kontennya tetap bermanfaat, relevan, dan tetap bisa dinikmati sampai sekarang. Viewernya terus bertumbuh, tentu aja manfaatnya dirasakan oleh yang bersangkutan sekarang. Atau saya lihat karirnya Soleh Solihun, seorang wartawan yang sekarang sudah lebih banyak jadi stand up comedian dan juga artis ya. Senior alma mater saya itu, dia menebarkan apa kebisaan dia, sekarang dia merasakan panennya. Siapapun yang memang berproses, punya kesabaran dalam konsistensi dan juga persistensi, itu yang bisa merasakan hasilnya. Jangan buru-buru ingin merasakan hasilnya, bersabarlah, karena apa yang kita lakukan tentu aja akan punya impact terhadap diri kita, cepat atau lambat. Itu aja pembahasan kita pada episode kali ini. Mudah-mudahan jadi panduan kamu dalam membuat konten, sehingga kita punya paradigma yang tepat dalam membuat konten, tidak terburu-buru untuk merasakan hasilnya. Semoga kita tetap bersabar. Oke? Itu aja, sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, ada tombol lonceng, bisa diklik. Kalau kamu punya perspektif lain atau ada hal yang ingin didiskusikan, kita isi, kita ramaikan di kolom komentar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.